Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara menginstal aplikasi Bandicam. Apa itu aplikasi Bandicam? Nah, jadi aplikasi Bandicam adalah aplikasi yang biasanya dipakai untuk merekam layar monitor kita dalam bentuk video, di mana aplikasi Bandicam ini aplikasi yang menurut saya penggunaannya sangat mudah di antara aplikasi-aplikasi lainnya yang berfungsi sama untuk merekam layar monitor dari PC maupun laptop kita. Nah, langsung saja. Untuk aplikasi Bandicam ini adalah aplikasi yang bisa di-download di internet. Ada yang versi gratis, ada juga yang versi berbayar. Nanti kita akan lihat seperti apa tampilan dari Bandicam ini ketika kita sudah install. Langsung saja. Jadi kalau kita sudah punya aplikasinya, kita kemudian klik kanan pada aplikasi Bandicam ini, kemudian kita ekstrak to Bandicam. Nah, ketika sudah selesai kita melakukan ekstrak, kita masuk ke folder Bandicam ini, kemudian di situ akan kita lihat ada beberapa item, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 item di situ. Yang pertama kita lihat adalah cara penginstalannya dulu yang pasti. Kita klik, double klik pada cara install ini. Di sini kita lihat ada tutorial cara penginstalan dari Bandicam ini. Yang pertama, matikan koneksi internet dan antivirusnya. Kebetulan di sini untuk koneksi internetnya sudah saya matikan. Apabila kalian ingin menginstal Bandicam ini, perhatikan dulu apakah komputer kalian masih terhubung ke internet atau tidak. Apabila masih terhubung ke internet, maka matikan dulu koneksi internetnya. Selanjutnya, matikan antivirusnya. Seperti itu, matikan antivirusnya. Kebetulan untuk komputer saya ini atau laptop saya ini, saya belum menginstal antivirus. Tapi bagi kalian yang di komputernya, di laptopnya masih terinstall atau ada terinstall antivirus, kalian wajib menonaktifkan antivirus tersebut. Itu yang harus diingat, harus dipastikan pada poin pertama ini. Kemudian di poin kedua, ekstrak file menggunakan WinRAR. Nah, tadi sudah kita lakukan ketika kita pertama kali membuka aplikasi tadi. Kita mengekstrak file Bandicam ini dengan klik kanan, kemudian kita ekstrak file Bandicam tadi, sehingga kita menemukan beberapa item dari aplikasi yang ada di dalam folder Bandicam tadi. Nah, selanjutnya kita jalankan installer yang bernama Bandicam setup.exe. Poin 4, pilih bahasa Inggris lalu klik OK. Tapi di sini kita bisa memilih bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ya, tidak ada masalah. Kemudian klik next. Kemudian kita install sampai proses instalasi selesai. Poin 6, jika sudah selesai, jangan dibuka dulu softwarenya. Jadi ingat, poin 6 ini harus kita ingat. Jika sudah selesai, jangan dibuka dulu softwarenya. Nanti akan kelihatan pada saat instalasi selesai, di situ ada tercentang buka atau jalankan aplikasi Bandicam. Kita jangan mencentang
buka instalasi atau buka Bandicam, jangan kita centang. Karena itu ketika kita centang, kita akan otomatis secara otomatis aplikasi itu akan terbuka ketika kita menyelesaikan aplikasi Bandicam ini. Itu yang harus kita ingat poin-poinnya. Nah, kita coba melakukan instalasi. Yang kemudian kita lakukan ketika kita sudah melihat cara penginstalan tadi, beberapa poin sampai poin 6 kita baca, kita coba lakukan penginstalan. Kita lakukan penginstalan dengan cara pada application ini, Bandicam setup, kita klik 2 kali atau double klik. Kemudian kita pilih yes. Nah, di sini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan juga banyak bahasa lain. Kalau di instruksi tadi kita disuruh memilih bahasa Inggris, tapi tidak ada masalah, kita pilih bahasa Indonesia saja, mungkin lebih familiar untuk kita. Klik OK, lanjutkan, saya setuju, kemudian lanjutkan sampai proses instalasi selesai. Karena saya sudah menginstal aplikasi Bandicam ini di laptop saya, jadi saya tidak akan menginstal ulang atau mengklik lanjutkan, karena aplikasi Bandicam ini sudah terinstall di laptop saya. Kalau laptop kalian tidak terinstall aplikasi Bandicam, maka lanjutkan, klik lanjutkan sampai proses instalasi selesai. Ketika proses instalasi nantinya selesai, di situ akan ada instruksi atau petunjuk yang menyebutkan bahwa instalasi telah selesai dan kalian disuruh memilih apakah kalian ingin membuka aplikasi Bandicam itu atau tidak. Jadi pastikan kalian menghilangkan centang kalian ingin membuka aplikasi Bandicam itu, karena proses instalasi kita ini belum total selesai, masih ada beberapa tahap yang harus kita selesaikan. Nah, seperti itu. Kalau sudah terinstall aplikasinya, kita lihat lagi petunjuk atau cara penginstalannya. Jika sudah selesai tadi, jangan dibuka dulu softwarenya. Kemudian poin ketujuh, buka folder Jamu 1, lalu jalankan file dengan cara klik kanan, lalu klik kanan, lalu pilih Run as Administrator pada Jamu pertama, pada folder Jamu pertama. Kita lihat di sini, ini ada Jamu pertama, Jamu 1. Petunjuknya tadi, kita disuruh klik kanan, Run as Administrator, yes. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan alamat email, lalu klik registration aplikasi. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita masukkan alamat email kalian. Masukkan alamat email kalian, kemudian klik register aplikasi. Kebetulan saya sudah memasukkan alamat email dan meregister, saya tidak mengkliknya. Tapi bagi kalian yang belum melakukan registrasi, agar register application, kalian masukkan alamat email dan kalian klik register application. Oke, itu tahapannya. Selanjutnya, buka folder Jamu kedua, lalu jalankan filenya. Setelah selesai tadi, kita kembali ke folder Jamu kedua ini. Kita buka dulu, klik create. Kemudian pada file loader ini kita jalankan atau kita buka dengan cara double klik, yes. Tunggu sampai selesai. Nah, kelihatan setelah dia terbuka, maka akan tampil layar pembuka dari aplikasi Bandicam. Seperti inilah layar pembuka dari
aplikasi Bandicam. Poin ke-10, selesai. Artinya instalasi kita selesai, tapi ada keterangan di bawah sini atau ada informasi yang harus kita ketahui, dan kita harus lakukan beberapa hal dulu sampai instalasi kita betul-betul permanen. Note-nya atau keterangannya, kita harus memblokir softwarenya menggunakan Windows Firewall supaya aktivasi menjadi permanen. Ini wajib. Kemudian software jangan di-update apabila ada pemberitahuan atau ada notifikasi pada saat kalian nantinya menggunakan internet atau terhubung ke internet, ada permintaan update software, kalian jangan lakukan update software seperti itu. Nah, kita lihat dulu nanti untuk keterangan note-nya ini akan kita lakukan belakangan, atau kalian bisa lihat tutorial lain di YouTube bagaimana cara memblokir memblokir software di Windows Firewall. Nantinya akan saya buat sebuah tutorial terpisah nantinya bagaimana cara memblokir software di firewall. Oke. Nah, kalau sudah selesai penginstalan, artinya kita sudah mempunyai aplikasi Bandicam di laptop kita atau di komputer kita. Kita lihat. Inilah tampilan dari layar atau tampilan depan dari aplikasi Bandicam. Tentunya apabila kita membuka sebuah aplikasi, kita kurang familiar atau kita masih tidak mengerti atau kurang paham dengan tampilan-tampilan atau di layar itu fungsinya apa, seperti apa maksudnya. Baiklah, saya akan memberikan tutorial atau penjelasan singkatnya lagi seperti apa pengaturan dasar untuk aplikasi Bandicam ini. Nah, kita lihat di sini pada pojok kiri atas, di situ ada tampilan berbentuk kotak. Di situ bisa disimbolkan dengan layar monitor. Kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa pilihan, ada 1, 2, 3 pilihan. Di mana yang pertama adalah kita bisa menentukan area layar yang ingin kita rekam atau kita sorot nantinya. Yang kedua ada layar tampilan penuh, di mana layar tampilan penuh ini adalah di mana seluruh layar monitor kita akan terekam. Saya biasanya suka menggunakan tampilan layar penuh ini. Klik tampilan layar penuh. Nah, yang pertama itu, kemudian kita lihat lagi untuk bagian pilihan umum. Di sini kita bisa menentukan di mana kita ingin menyimpan hasil rekaman dari video atau tangkapan layar yang kita buat tadi. Ya. Selanjutnya kita beralih ke video. Nah, di sini ada pengaturan tambahan lagi. Untuk video, pada saat kita merekam, kita bisa memilih sebuah tombol yang fungsinya untuk kita memulai
melakukan perekaman, tombol start, seperti itu mungkin bahasa lainnya, atau tombol berhenti atau stop. Nah, kalau di sini pada tampilan defaultnya adalah tombol F12. Kita bisa menggantinya sesuai dengan keinginan kita, di mana kita merasa tombol yang paling mudah untuk kita pakai. Misalkan kita ingin menggantinya dengan tombol enter, bisa. Kita tinggal klik atau pilih tombol enter. Kita tekan tombol enter di keyboard kita. Sama halnya dengan tombol jeda, misalkan kita ingin mempause atau menjeda video kita memilih tombol misalkan space atau spasi. Oke, itu mungkin tampilan atau pengaturan yang bisa kita lakukan atau kita buat, ya, tombol enter tadi dan tombol space untuk berhenti atau jeda. Nah, selanjutnya untuk pengaturan berikutnya adalah di bagian pengaturan ini. Di bagian pengaturan ini klik. Di sini ada pengaturan untuk suara, pengaturan untuk gambar atau videonya, pengaturan untuk mouse atau bahasa lain untuk bahasa Indonesia di sini tertikus. Kita bisa menambahkan logo, menambahkan teks juga. Kita coba satu-satu. Ketika kita klik pada bagian suara ini, pada bagian suara di sini akan ada pengaturan mikrofonnya. Ketika kita melakukan pengaturan mikrofon ini, kita bisa memilih di sini mikrofon yang mau kita pakai itu yang mana. Kalau dia mikrofonnya aktif, maka di sini bisa dilakukan penyetelan, bisa kita robah-robah posisinya. Artinya mikrofon itu aktif. Perangkat kedua ini bisa kita nonaktifkan, tidak masalah, tapi kita samakan saja mikrofon untuk perangkat utama dan perangkat kedua. Seperti itu untuk suara. Kemudian untuk kamera. Nah, untuk kamera juga ini kita bisa melakukan pengaturan apabila kita ingin menampilkan video kita. Nah, kita tambahkan atau centang pada tambahkan overlay kamera web ke video. Kemudian kita melakukan pengaturan otomatis deteksi format kameranya. Kita cari yang terintegrasi saja. Selanjutnya kita bisa melihat tampilan atau posisi video kita. Kita biasa melihat di YouTube pada pembuatan tutorial yang banyak diupload di YouTube, itu ada video orang yang membuat tutorial pada pojok kiri, pojok kanan, baik itu di atas, baik itu di bawah. Nah, disinilah kita melakukan pengaturan. Kita centang gunakan chroma key ini apabila kita mempunyai background. Misalkan kita punya background berwarna hijau atau green screen pada bagian atas, kita bisa centang gunakan chroma key. Tapi ketika kita tidak menggunakan background seperti yang saya lakukan, atau pada saat sekarang saya tidak menggunakan background, saya tidak mencentang gunakan chroma key. Kita lihat seperti apa tampilan video saya. Nah, bisa dilihat tampilan video saya di sini. Posisi video saya ada di pojok kanan bawah. Kita bisa mengatur untuk posisi video kita, baik itu dia berada di pojok kiri atas atau kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, dan juga kiri bawah. Atau kita ingin membuat video kita berada di tengah-tengah, seperti itu. Untuk
ukuran dari video kita juga bisa kita atur-atur di sini. Untuk ukuran bisa kita sesuaikan, untuk posisinya juga kita bisa sesuaikan. Nah, seperti itu untuk pengaturannya. Apabila kita tadi menggunakan background baik itu yang berwarna biru ataupun hijau atau green screen, blue screen, kita bisa mencentang gunakan chroma key. Ya, tapi kalau saya sekarang ini saya tidak menggunakan background yang warnanya datar, dalam artian satu warna. Jadi saya tidak mencentang gunakan chroma key. Selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya pengaturan mouse-nya Tetikus. Kita bisa dilihat di sini, tampilkan kursus Tetikus, tambahkan efek klik, tambahkan efek sorotan. Kita bisa lakukan pengaturan sesuai dengan keinginan kita tentunya. Kemudian di sini bisa kita masukkan logo, kemudian kita bisa tambahkan teks. Nah, kita bisa menambahkan teks. Misalkan di sini saya ingin menambahkan teks dengan judul cara Bandicam. Oke, maka tampilannya akan berada di pojokan kiri bagian atas pada saat kita melakukan pengambilan videonya nantinya. Nah, itu pengaturan-pengaturan yang memang mendasar atau aturan yang bisa kita berikan pada aplikasi Bandicam ini. Selanjutnya, di sini kita sudah lakukan pengaturan tadi. Ketika kita ingin melakukan perekaman di Bandicam ini, kita melakukan atau menekan tombol enter pada keyboard kita. Jadi seperti apa cara melakukan perekaman? Ketika kita ingin melakukan perekaman, pastikan layar yang kita ingin tampilkan itu sudah kita siapkan. Kita bisa melakukan perekaman misalkan dengan layar atau aplikasi apapun. Aplikasi PowerPoint misalkan, kita ingin melakukan presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint, siapkan aplikasi PowerPoint-nya dan kita kemudian jalankan aplikasi Bandicam-nya. Langkahnya seperti ini. Kita minimize dulu, kita minimize aplikasi Bandicam. Nah, maka posisi dari aktifnya Bandicam akan kita lihat di tampilan pada bagian bawah sini. Ketika dia berwarna merah ini artinya aplikasi Bandicam ini sedang merekam. Ini proses perekaman sementara berlanjut atau berlangsung. Tapi ketika bulatan warna merah ini berwarna hijau, artinya aplikasi Bandicam itu sedang standby atau belum melakukan perekaman. Nah, karena sementara ini saya sedang melakukan perekaman menggunakan aplikasi Bandicam, maka bulatan merah ini berwarna merah. Kalau dia berwarna hijau artinya belum melakukan perekaman. Oleh karena itu, ketika kalian ingin merekam layar video kalian meminimize atau mengecilkan ukuran ini tadi, mengecilkan ukuran tampilan Bandicam ini dengan cara mengklik pada bagian pojok kanan atas ini, kita klik satu kali dan dia akan kecil. Kemudian kita lakukan perekaman. Yang kita lakukan perekaman adalah kita tekan enter pada keyboard kita, karena tadi kita
memilih enter untuk memulai dan menghentikan video kita, maka kita lakukan atau tekan enter pada keyboard kita, maka otomatis perekaman berlangsung. Begitu juga ketika kita ingin menghentikan perekaman Bandicam ini, kita tekan enter lagi satu kali, maka perekaman video Bandicam ini berakhir. Seperti itu penjelasan untuk cara penginstalan dan cara penggunaan aplikasi Bandicam. Nah, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan, bisa dijalankan aplikasinya tanpa adanya permasalahan pada saat penginstalan maupun penggunaan aplikasinya. Demikian tutorial ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.